Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam perkuliahan. Untuk pertemuan sekarang, saya akan membahas materi tentang matriks ruang vektor. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Pokok bahasan pada kali ini, yaitu yang pertama, kita akan nanti membahas tentang ruang vektor secara umum. Ini kita nanti akan mempelajari bagaimana membuktikan suatu vektor dikatakan ruang vektor itu kalau memenuhi syarat apa saja. Jadi kita memang banyak membuktikan, tidak banyak berhitung ya, banyak membuktikan. Nah, kemudian setelah kita mampu membuktikan suatu vektor itu adalah sebuah ruang vektor, maka kita juga akan berbicara tentang subruang. Nah, subruang ini nanti juga sama, kita akan melakukan pembuktian-pembuktian yang nanti kita akan bisa mengatakan, misalkan ada suatu vektor A merupakan subruang vektor dari vektor B, misalkan begitu. Nah, ini kita juga akan mengecek nanti apa saja yang harus dipenuhi bagi suatu vektor dikatakan sebagai sebuah subruang gitu ya. Nah, kemudian juga nanti untuk basis kita juga akan belajar tentang itu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang ruang vektor secara umum. Nah, ketika kita bicara tentang ruang vektor secara umum, sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa apabila kita memiliki U, vektor V, vektor W merupakan anggota dari vektor P besar dengan KL-nya itu anggota I, nah maka P ini bisa kita katakan sebagai ruang vektor, ya vektor umum gitu ya, ruang vektor jika terpenuhi aksioma-aksioma yang akan kita pelajari. Nah, sebenarnya ada sekitar 10 aksioma, cuma nanti kita bagi menjadi dua kategori, ada penjumlahan dan kategori kedua adalah perkalian dengan skalar. Ya. Nah, untuk yang pertama itu kita harus membuktikan bahwa V itu tertutup terhadap operasi penjumlahan. Artinya kalau misalkan ada UV anggota P besar, maka penjumlahan di antara dua vektor itu harus ada di ruang vektor V itu sendiri, begitu. Ya. Nah, contoh ini contoh bukan vektor, tetapi ini secara logika sederhananya. Maksudnya begini. Kalau misalkan ada S, anggotanya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini cara berpikirnya aja gitu ya, tapi bukan konsep vektor nih. Tapi cara berpikir maksudnya tertutup tertutup terhadap operasi penjumlahan itu kayak gini, misalkan 2 ditambah 1 misalkan itu hasilnya berapa, kan 2 itu anggota S, 1 juga anggota S sama dengan 3. Nah, ternyata hasilnya juga ada di S gitu, sehingga operasi penjumlahan yang di sini itu tertutup terhadap operasi penjumlahannya begitu. Jadi 2 dan 1 ini tertutup terhadap operasi penjumlahan. Itu maksudnya. Ya. Cuman karena kita sedang berbicara tentang vektor, berarti nanti si vektor U dan vektor V itu kan ternyata memang ada. Sebelumnya sudah disebutkan dia itu adalah anggota dari vektor P besar. Maka penjumlahan di antara keduanya itu harus merupakan anggota dari vektor P besar ini kalau bisa misalkan kita ingin mengatakan bahwa P itu tertutup terhadap operasi penjumlahan gitu ya. Jadi harus dibuktikan. Nah, kemudian yang kedua yang harus dibuktikan adalah kita masuk ke sifat komutatif ya. Komutatif penjumlahan. Artinya kalau ada U ditambah P itu harus sama dengan vektor P ditambah vektor U gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita eh, melakukan suatu operasi penjumlahan vektor, ini tinggal kita lakukan operasinya. Kalau misalkan nanti berlaku komutatif, berarti memenuhi syarat bahwa dia itu calon ruang vektor. Calon ya, karena memang masih ada 8 syarat lagi yang harus dipenuhi. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah sifat asosiatif penjumlahan ya. Jadi ini asosiatif penjumlahan. Artinya kalau ada vektor U ditambah
vektor V ditambah vektor W. Jadi P dan W dulu yang kita jumlahkan, gitu kan? Maka apabila nanti hasilnya sama dengan kita menjumlahkan terlebih dahulu antara vektor U dan vektor V, kemudian jumlah dengan vektor W, maka ini juga memberikan indikasi dia itu calon subruang ya. Calon dari ruang vektor si V itu sendiri. Jadi harus dibuktikan. Gitu. Yang ketiga, dia juga apabila kita memiliki satu vektor 0 itu berarti vektor yang unsurnya itu adalah 0. Gitu ya. Elemen-elemennya adalah 0. Nah, seperti ini kalau misalkan ada vektor U ditambah vektor 0, hasilnya adalah vektor 0 ditambah vektor U itu sama dengan vektor U itu sendiri. Maka vektor 0 ini disebut dengan identitas. Identitas penjumlahan gitu ya. Baik, kita lihat yang kelima. Nah, kemudian yang kelima itu dalam operasi penjumlahan ini apabila kita memiliki vektor U anggota vektor V, nah kemudian ada terdapat min U nih. Terdapat min U sehingga gitu kan, U ditambah min U gitu. Vektor U ditambah negatif vektor U, berarti ini kebalikan kan gitu ya, kalau vektor itu jadi kalau negatif tanda ini berlawanan arah. Nah, ini harus sama dengan nilainya negatif vektor U ditambah vektor U, kemudian hasilnya adalah vektor 0. Gitu ya. Nah, ini adalah operasi penjumlahan. Nah, kemudian kita lihat sekarang yang ke-6 itu terkait dengan operasi perkalian dengan skalar. Skalar itu berarti berupa ya konstanta ya, angka langsung gitu. Kalau U itu kan berupa vektor. Beda, vektor tergantung vektornya di vektor ruang 2 ataupun ruang 3 nanti kita akan bahas ya. Nah, di sini juga sama. V itu harus tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar. Artinya ketika kita punya satu angka anggota I, kemudian U, vektor U adalah anggota vektor V besar, maka ketika dikalikan skalar dengan U-nya, ini hasil perkaliannya itu harus ada di V. Mirip kayak tadi misalkan 1 kali 2, ya 2. 2 itu ada di S, maka tertutup terhadap operasi perkalian. Gitu ya. Seperti itu. Baik, kita lihat nomor 7 juga harus memenuhi sifat distributif ya, distributif. Nah, kalau distributif ini kita tinggal kalikan ke dalam, artinya nanti kalau misalkan ada skalar dikalikan dengan vektor U ditambah vektor P, kita jumlahkan terlebih dahulu, hasilnya harus sama dengan skalar kali vektor U ditambah skalar kali vektor P. Kalau sama berarti itu memenuhi sifat yang seharusnya kita dapatkan. Baik, yang kedelapan itu adalah ini juga masih sifat distributif, cuman vektornya nanti kita dimasukkan ke dalam ya. Seperti itu. Juga ini harus dibuktikan sifat yang kedelapan. Yang kesembilan ada perkalian ya, ini asosiatifnya. Asosiatif perkalian skalar. Berarti kalau ada K kali L dikali vektor U, berarti L dan vektor U ini sendiri didahulukan kita penjumlahannya, itu hasilnya sama dengan L kali K kali U atau KL kali vektor U. Gitu. Dan yang terakhir, kalau misalkan kita ada 1 kali vektor U karena perkalian identitas itu dengan angka 1 sehingga menghasilkan vektor U itu sendiri. Begitu ya. Baik. Nah, kemudian kita bicara juga tentang himpunan vektor Euclid dengan operasi standar, baik itu operasi penjumlahan maupun operasi perkalian dengan skalar. Tentunya kita mengenal dengan istilah R pangkat N ya. Kalau L pangkat N ini artinya ruang Euclid di ordernya order N. Order N ya, seperti itu. Nah, artinya kalau misalkan kita bicara tentang bilangan real berarti nanti angkanya itu dalam sebuah pola bilangan garis bilangan kan misalkan R real dari 0, min 1, min 2 gitu ya. 1, 2 dan seterusnya gitu. Nah, berarti bidang 1 ya, R pangkat 1. Jadi bilangan real dibacanya. Tapi kalau R pangkat 2 ini disebut dengan vektor di bidang. Jadi vektor pada bidang. Kalau pada bidang itu berarti dia berada pada dua bidang datar. Sumbu X ada sumbu Y. Nah, sehingga kalau R2 itu vektor di bidang, nanti ketika misalkan ada titik, nah ini dia 2,1 misalkan. Nah, ini di sini. Vektornya yang mana? Dari sini ke sini. Nah, gitu ya. Ini vektor U,
Anggotanya adalah 2 dan 1. Gitu. Kemudian kalau R pangkat 3, R pangkat 3 itu adalah vektor di ruang 3 dimensi. Sehingga nanti kalau misalkan R2 itu kan XY ya, atau contohnya itu adalah 21 dan seterusnya. Nah, kalau dimensi 3 itu adalah XYZ, gitu kan? Atau nanti contohnya 2, 3, 4. Tapi hati-hati ya kalau misalkan ada XZ. Ini di R berapa? Tentunya ini juga di R3 kalau kita standarnya ke XYZ. Kenapa R3? Karena Y-nya 0. Gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian himpunan matik berukuran M kali N dengan operasi standar penjumlahan matik dan perkalian matik dengan skalar. Ini kita bisa katakan bahwa M untuk M kali N itu merupakan ruang matriks M kali N ordenya ya. Barisnya M, kolomnya juga M. Oke, kemudian juga untuk himpunan polinom pangkat N, ini dengan operasi standar, maka kita bisa katakan bahwa kalau ada penulisan Pn, ini artinya ruang polinom ordenya N. Gitu. Baik, kita lihat contoh, tapi ke ruang Euclid order N ya, operasi-operasi yang standar yang harus kita ingat atau harus kita pegang begitu, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian tentunya ya. Operasi penjumlahan di sini, kalau ada U di vektor U ditambah vektor V, vektor P, maka nanti unsur-unsurnya, misalkan nih vektor U-nya itu anggotanya itu adalah U1, U2 sampai dengan UN. Gitu. Sedangkan vektor V misalkan itu V1, V2 sampai dengan Vn. Nah, nanti kalau kita jumlahkan ini ya unsur-unsur yang seletak ini kita jumlahkan U1 dengan V1, U2 dengan V2 dan seterusnya. Itu kalau operasi penjumlahan. Nah, sekarang operasi yang kedua ya itu operasi perkalian real skalar real sembarang ya. Jadi sembarang nilai K, K-nya itu anggota bilangan real, maka kita bisa lakukan perkaliannya K kali vektor U ini sama dengan KU1, KU2 dan sampai dengan K. Jadi ini tinggal dikalikan aja kalau ada seperti ini ada K kali U1, U2 sampai UN ya tinggal kita masukkan berarti nanti jadi KU1, KU2 dan K. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita juga lakukan perkalian titik atau dot product. Nah, dot product juga minggu kemarin sudah kita bahas ya di pertemuan atau di video sebelumnya terkait dengan perkalian titik ini. Kita lihat bahwa kalau perkalian titik maka yang terjadi itu adalah tinggal kita kalikan unsur-unsur yang seletaknya kemudian kita jumlahkan. Artinya nanti U1 kali P1 ditambah U2 kali P2 sampai dengan UN dikali dengan PN dijumlahkan. Itu kalau misalkan dot product. Nah, kemudian bagaimana juga tentang panjang vektor. Panjang vektor kita sudah pelajari ya, sudah kita bahas bahwa panjang vektor itu adalah akar dari unsur-unsurnya, kuadrat dari unsur-unsurnya, penjumlahan kuadrat dari unsur-unsurnya. Jadi tinggal U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat dan seterusnya. Gitu. Oke, baru diakarkan ya. Nah, berikutnya adalah jarak antar dua vektor. Nah, kalau jarak antar dua vektor nanti didefinisikannya itu seperti apa? Berarti ini di antara mirip dengan jarak di antara dua titik ya, seperti itu. Maka nanti penulisannya adalah akar dari U1 min V1 kuadrat ditambah U2 min V2 kuadrat dan seterusnya. Kalaupun misalkan teman-teman menulisnya itu adalah V1 dulu dikurangi U1 juga tidak apa-apa, nggak masalah ya. Seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Gitu. Kenapa? Karena hasilnya negatif tetap aja kalau dikuadratkan tetap positif begitu maksudnya. Ya, kita lihat contohnya ya. Misalkan ada vektor U anggotanya 1, 1, 2, 3, P-nya adalah vektor P-nya 2, 2, 1, 1, tentukan panjang vektor. Panjang vektor itu tinggal penjumlahan kuadrat akar dari penjumlahan kuadrat unsur-unsurnya. Berarti nanti ini tinggal dikuadratkan saja. Oke, jadi jawabannya akar 15 untuk yang P akar 10 karena dijumlahkan unsur-unsur yang setelahnya itu dipangkatkan dulu ya. Oke, begitu.
Nah, kita kalau bicara tentang jarak dua vektor, tentunya kalau jarak dua vektor itu di sini ya, ini tinggal kita kurangi aja. 1 dikurangi 2 min 1. Min 1 dikuadratkan kan jadi 1. Gitu ya. Min 1 kurangi 2, 2 kurangi 1, 1, 3 dikurangi 1, 2. Tinggal dikuadratkan masing-masing, jumlahkan jadi hasilnya akar 7. Gitu. Nah, kemudian kita contoh misalkan periksa apakah R, saya ganti dengan R aja ya. R kuadrat di mana R itu berupa matriks yang unsurnya ada A dan B dengan A dan B-nya itu anggota bilangan real. Maka dalam suatu ruang vektor ini dikatakan R kuadrat. Periksa apakah R kuadrat ini adalah ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar. Nah, ini berarti ingat ke yang tadi yang di awal itu ada 10 langkah yang harus kita buktikan. Yang pertama itu adalah operasi penjumlahan. Nah, termin pertama kita buktikan operasi penjumlahan. Nah, yang pertama itu harus apa? Harus tertutup. Tertutup terhadap operasi penjumlahan. Jadi kita misalkan nih, misal ada vektor U, vektor V, kemudian vektor W itu anggota dari R2 misalkan begitu ya. Dan misalkan K, L anggota bilangan real. Maka kalau tertutup terhadap operasi penjumlahan, karena U dan P dan W itu anggota R2 ada di bidang, vektor bidang, maka ketika U ditambah dengan V, ini hasilnya haruslah ada di R2. Gitu, maka kita lakukan U itu karena R2 berarti nanti U1 U2 ditambah V-nya itu adalah V1 V2 gitu ya. Oke. Hasilnya adalah U1 tambah V1 U2 ditambah V2. Nah, teman-teman perhatikan di sini. U-nya itu kan bilangan real. Kenapa bilangan real? Karena dia U di sini vektor U itu kan anggota dari R2. Sedangkan kalau ada U misalkan ini U1 U2, kalau di sini A dan B, maka unsur-unsur dari definisi ini mengatakan bahwa A, B itu anggota bilangan real. Sehingga U1 dan U2 juga pasti bilangan real. V1, P2 juga bilangan real. Nah, kalau kita jumlahkan U1 kan real, V1 juga real. Real ditambah real adalah bilangan real. Nah, berarti ini tertutup terhadap operasi penjumlahan. Tuh, tertutup. Tertutup itu apa? Sama-sama ada di sini didefinisikan anggota bilangan real hasil penjumlahan. Gitu. Yang kedua yang harus kita lakukan, kita cari coba U ditambah V itu sifat komutatifnya ya, kita cari sifat komutatifnya. Berarti nanti tinggal masukkan U1 U2 ditambah V1 V2, ini hasilnya jadi U1 plus V1 U2 plus V2. Itu harus sama dengan V1 plus U1 V2 plus U2. Nah, kalau yang kayak ini kan artinya jadi apa? Jadi boleh dipisah ya. Jadi nanti V1 V2 ditambah U1 U2. Artinya P ditambah U. Maka berlaku sifat komutatif terpenuhi, yaitu U ditambah V sama dengan P ditambah U. Nah, yang ketiga, sifat yang ketiga yang harus dibuktikan adalah kita coba asosiatif pengelompokan ya. U ditambah V ditambah W misalkan itu sama dengan U ditambah V ditambah dengan vektor W. Ya, jadi nanti ditambah dengan vektor W. Gitu. Ini ditambah ya. Maka kita akan buktikan nih. U itu kan berarti U1 U2 ditambah V1 V2 ditambah dengan W1 W2. Akhirnya jadi apa? U1 V1 W1 U2 V2 W2. Ini bisa kita lakukan jadi U1 U2 ditambah V1 W1 V2 tambah W2 gitu. Ya, artinya apa? Artinya nanti menghasilkan U ditambah dengan
V ditambah W. Gitu. Jadi ini juga terbukti sifat asosiatif. Yang keempat itu apa sifatnya? Yang keempat itu kalau misalkan ada vektor 0, karena ini R2 berarti 0-nya itu 0, 0 ya gitu ya. Maka nanti kalau ada 0 ditambah U, ini jadi apa? 0, 0 ditambah U1, U2 itu akan sama dengan 0 tambah U1, 0 tambah U2 atau jadi U1 plus 0, U2 plus 0. Hasilnya adalah U1, U2 ditambah 0, 0 artinya kita mendapatkan apa? U ditambah vektor 0. Artinya di sini 0 ditambah vektor. Gitu. Jadi sama ya, jadi terbukti juga. Gitu. Nah, kemudian yang kelima, sifat yang kelima itu kita akan membuktikan bahwa apabila ada U, misalkan vektor U, U1, U2, kemudian dan ada min U. Berarti nanti min U1, U2 ya gitu ya. Nah, berarti nanti kalau ada U ditambah min U, hasilnya menjadi U1, U2 ditambah min U1, min U2. Berarti nanti tinggal diproses aja jadi U1 ditambah min U2, min U1 sorry. Kemudian U2 ditambah min V2. Gitu. Atau boleh ditukar jadi apa? Min U ini satu ya. Min U1 min U2 ditambah dengan U1 U2. Artinya apa nih? Jadi min U ditambah vektor. Jadi terbukti 55. Nah, sekarang kita lihat untuk yang bentuk yang B, yaitu perkaliannya. Ini banyak 10 loh yang harus kita buktikan. Ya. Nah, kalau untuk bentuk perkalian berarti yang keenam yaitu tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, contohnya misalkan ada K kali U. Nah, K kali U berarti artinya apa nih? Artinya adalah kalau misalkan K kali U berarti nanti sama dengan K dikali U1 U2 gitu kan, atau KU1 KU2. Nah, perhatikan di sini di definisinya. U1 U2-nya adalah anggota bilangan real. Kemudian ada K juga misalkan anggota bilangan real. Maka kalau perkalian real dengan real itu hasilnya adalah bilangan real juga. Gitu. Sehingga ini tertutup. Setelah itu harus dibuktikan yang ketujuh misalkan gitu ya. Kalau misalkan ada U dikali V gitu ya. Itu hasilnya jadi V dikali U. Gitu, sifat dari komutatif. Ini juga harus dibuktikan bahwa U1, U2 gitu ya. Kemudian dari misalkan kita dengan skalarnya aja ya. Oke. Sifat-sifatnya ya yang tadi ya. Ada K kali K kali U ditambah V misalkan begitu ya. Kan ini perkalian skala, kita ngomongin skala bukan vektor kali vektor, sorry ya. Ngomongin skalar berarti nanti ini akan sama dengan K kali U1 U2 ditambah V1 V2 berarti hasilnya K kali U1 plus U2 V1 sorry ini V ya, U1 plus V2. Oke gitu. Hasilnya jadi apa nih? Tinggal dimasukkan. K kali U1 ditambah V1 K kali U2 tambah V2. Atau kalau kita mau dituliskan ini sama aja dengan KU1
ditambah KV1, kemudian KU2 ditambah KV2. Ini bisa kita pecah lagi jadi apa? KU1, KU2 ditambah KV1, KV2. Akhirnya dapat apa? K kali vektor U ditambah K kali vektor V. Jadi dia juga terbukti. Gitu ya. Seperti itu. Yang kedelapan kita buktikan juga kalau ada KL gitu ya. K plus L kali U, ini hasilnya adalah K kali U ditambah L kali U. Berarti ini tinggal dimasukkan aja ya. Ini K plus L kali vektornya U1, U2 aja. Misalkan dia tinggal masukin. Jadi nanti K plus L U1, kemudian K plus L U2 gitu. Udah tinggal masukkan jadi apa nih? K U1 ditambah K L U1, kemudian K U2 ditambah L V2. Ini V ya. Nah, jadi nanti jadi apa nih? Sama aja dengan KU ditambah L. Gitu. Yang kesembilan itu berarti saya di atas aja. Yang kesembilan itu sifatnya adalah kalau ada KL, U ini hasilnya jadi KL karena K dan L itu skalar ya. Ini U1, U2, ini bisa aja jadi K kali LU1, LU2. Gitu. Jadi ini kalau misalkan skalar mah sama-sama aja ya. Ini sama dengan K kali LU gitu, vektor U itu sendiri. Ya, jadi terbukti juga yang 9 dan yang terakhir 10 kalau misalkan ada satu kali vektor U hasilnya vektor U juga terbukti. Artinya ketika ini sudah terbukti semua, kita buat kesimpulan akhir. Jadi, nih titik 3, jadi R2 merupakan ruang vektor gitu ya. Seperti itu pembuktiannya adalah sangat panjang, nah tapi nggak apa-apa, memang harus prosesnya dilakukan ini gitu. Nah kemudian kita lihat contoh yang kedua, periksa apakah himpunan semua matrik 2x2, matrik 2x2 itu contoh misalkan 1, 2, 3, 4, ini matrik 2x2. Tapi bentuknya pengen yang seperti ini. Oh, berarti dia itu harus 2, 1, 1, 3 misalkan. Nah, bolehnya seperti ini. Kalau yang ini nggak boleh, nggak didefinisikan. Nah, periksa apakah semua matrik yang ukurannya gini, 1, 1 ini, dia itu merupakan apa namanya, himpunan semua matrik berbentuk dengan penjumlahan perkalian skalar pada matriks. Ini disebut dengan ruang vektor. Nah, kita akan lihat ya. Misal ada matriks M, yaitu A1, 1, 1, A2, kemudian M-nya itu matriksnya A2, 1, 1, A3, atau boleh B1 di sini ya biar beda. Berarti di sini B2. Nah, sekarang operasi penjumlahan kita cek dulu nih. Kan ini sebenarnya M itu anggota dari matriks yang bentuknya seperti ini kan, karena diagonal utamanya 1. Di sininya beda. Ini juga N masuk karena kategorinya harus 1 semua. Nah, kita lihat penjumlahannya. Kalau M ditambah N, hasilnya jadi apa? A1, 1, 1, A, B1. Ditambah dengan A2, 1, 1, B2. Maka hasilnya jadi apa? A1 plus A2 ditambah 2. 2 kan 1 tambah 1, 2 ya. B ditambah B2. Gitu. Maka kita lihat nih bentuk matrik ini 2 kali 2 clear betul. Tapi cirinya dia itu berbeda. Di sini 1, di sini 2. Berarti ini tidak tertutup. Nah, kalau satu aja udah gagal, jadi kita kasih kesimpulan bahwa dia itu bukan ruang vektor. Gitu. Jadi dia bukan ruang vektor. Nah, gitu ya. Nah, ini juga sama kalau kita memeriksa, ini pasti tertutup ya. Tertutup operasi penjumlahan. Tapi kalau perkalian kita lihat aja nih. Kalau ada K kali vektor U misalkan, berarti K kali XY. Berarti nanti jadi KX dan KY. Atau nulisnya jadi KX, KY. Nah, di sini di definisi soalnya itu harus ada angka 2. Sedangkan setelah kita lakukan operasi perkalian skalar, tidak ada angka 2-nya. Maka dia tidak tertutup.
Gitu. Jadi apa kesimpulannya? Jadi dia bukan ruang vektor. Gitu ya. Jadi dia itu bukan ruang vektor. Oke. Nah, ini untuk tugasnya kalau nanti dikerjakan. Berikutnya kita masuk ke subruang. Nah, sekarang subruang. Subruang itu ada 4 syarat yang harus dilampaui oleh teman-teman ketika ingin membuktikan suatu W merupakan subruang atau subhimpunan atau subspace dari sesuatu vektor V, maka W itu harus merupakan syaratnya itu ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Yang tadi itu yang di awal yang 10 tadi kita buktikan gitu. Ya. Maka syarat W disebut ruang vektor dari V itu yang pertama kalau W-nya itu bukan himpunan kosong. Bukan himpunan kosong itu yang gimana? Ya ada gitu. Si isinya itu ada gitu. Si vektornya ada gitu. Ya. Oke. Okay. Kalau misalkan ada vektor W misalkan 0 dan 0. Nah, ini juga ada. Artinya bukan himpunan kosong karena anggota dari vektor W itu adalah apa? Ada angkanya 0 dan 0. Tapi kalau misalkan begini kosong, nah ini baru himpunan kosong. Gitu, seperti itu ya. Jadi kalau bukan himpunan kosong itu harus dibuktikan oleh kita. Yang kedua, dia juga harus V itu subsetnya. Subset itu bagian dari V. Nah, contoh misalkan subset. Ya ini dengan kata-kata yang sederhana aja ya. Kalau misalkan S-nya tadi ada 1, 2, 3, 4. Maka 2 itu adalah anggota dari S. Anggota ya. Tapi 2 kalau pakai kurung dia itu adalah subset dari S. Beda, himpunan bagian. Karena ini itu bisa nulisnya 2,3. Gitu loh. 3,4 dan seterusnya. Itu yang disebut dengan subruang, subset ya, himpunan bagian. Jadi W itu harus himpunan bagian dari W begitu. Itu syarat yang kedua. Nah, selanjutnya kita lihat yang ketiga syaratnya adalah jika ada U dan V itu anggota W, maka yang terjadi adalah ketika operasi penjumlahan hasilnya juga harus anggota dari W itu sendiri ya. Seperti tadi yang sudah di awal saya ilustrasikan. Dan yang keempat, apabila ada vektor U anggota vektor W dan K anggota bilangan real, maka ketika kita kalikan K kali U itu harus masuk ke dalam anggota W itu sendiri. Kalau ini mah kayak tertutup terhadap operasi penjumlahan, tertutup terhadap operasi perkalian skalar dan vektor gitu ya. Mirip-mirip seperti yang tadi kita ini gitu kerjakan. Nah, kemudian contoh kita lihat ya. Tunjukkan bahwa W garis yang berasal dari titik pusat bidang. Nah, karena kita ngomongin bidang berarti koordinat. Nah, koordinat itu kan sumbu X dan sumbu Y gitu. Maka persamaan garis yang melaluinya itu misalkan ke sini. Nah, ini persamaan garisnya. Nah, ini kan berarti nanti AX plus BY plus C gitu. Kan persamaan begitu ya? Sama dengan 0 aja gitu. Atau misalkan ada yang ke sini. Nah, ini adalah AX plus BY sama dengan C. Misalkan begitu. Boleh-boleh saja. Nah, tetapi karena dia melewati titik pusat, melewati titik pusat berarti nanti ini sama dengan jadi sama dengan 0 si persamaan umumnya itu gitu. Karena kan melewati titik pusat tuh bagaimana sih melewati titik pusat? Ya begini, artinya dia akan melewati ke sini, bisa juga ke sini, bisa juga begini. Pokoknya dia melewati titik pusat 0,0 aja gitu. Oke ya? Seperti itu. Maka kita bisa mendefinisikan terlebih dahulu bahwa W itu adalah AX ditambah BY sama dengan 0. Gitu ya. W kita definisikan A dan B-nya anggota bilangan real. Oke ya. Ini persamaannya harus masuk ke AX plus BY. Nah, yang pertama berarti nanti kalau ada garis AX A1X ditambah B1Y misalkan sama dengan 0 ataupun yang lainnya, maka ini pasti anggota dari W gitu. Ini kita bisa lihat bahwa kenapa? Karena ini sama dengan 0. Pasti ini melewati titik pusat. Kan disesuai dengan apa? Definisi di sini. Dan dia harus bilangan real gitu ya. Oke, yang kedua juga jadi yang kedua itu adalah misalkan garis AX1BY1 dan garis AX2BY2 BY sama dengan 0 itu adalah garis di W. Maka karena garis di W si persamaan AX1 yang ini misalkan contoh atau yang ini adalah
A1X ditambah B1Y sama dengan 0. Ini ada pada apa? Pada bidang, kan ini kan bidang W disebutnya. Bidang W katanya. Didefinisikannya adalah seperti ini. Maka dia itu adalah subset. Jadi nanti si garis-garis ini itu adalah subset daripada W. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, garis 3 itu sama dengan garis 1 ditambah garis 2. Ya ini maksudnya kalau misalkan ada dua garis dijumlahkan itu akan menghasilkan garis yang lain. Nah ini kalau dijumlahkan A1 tambah A2X ditambah B1 B2Y itu sama dengan 0 ada di W. Gitu ya. Seperti jumlahnya kan berarti kan tertutup ya. Ada karena hasil penjumlahannya ini real gini loh. Kan A1 itu real kan, B1 real. Karena anggota dari sini kan, anggota bilangan real. Sekarang kalau real ditambah real, hasilnya real kan? Berarti koefisien X juga adalah anggota bilangan real. B1 ditambah B2 anggota bilangan real juga. Karena dua-duanya bilangan real. Gitu loh maksudnya. Jadi ada di W. Dan yang terakhir, yang keempat, K itu garis, misalkan ada K, ini skalarnya, kita kalikan dengan A. K-nya itu adalah apa? K-nya itu adalah bilangan real. Misalkan kalau misalkan kita ambil K-nya anggota bilangan real, maka ketika dikalikan dengan A1 yang bilangan real, hasilnya bilangan real. Ini juga sama bilangan real sehingga dia ada di W. Sehingga dengan demikian kita bisa katakan bahwa W itu subruang daripada R2. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, apakah W subruang dari ruang vektor R pangkat 3 jika W didefinisikan sebagai A, B, C di mana A, B, C sama dengan 0. Artinya nih, kalau kita punya ada 3 bilangan, kemudian dikalikan A, dikali B, dikalikan dengan C sama dengan 0, berarti salah satunya itu harus memuat angka 0. Atau boleh tiga-tiganya, atau 2 buah. Tapi minimal itu ada 1 kan, gitu yang 0. Nah, sehingga kita harus buktikan nih, kalau misalkan yang pertama itu, ini kita definisikan dulu. Yang pertama yang harus dibuktikan, vektor 1, 2, 0 kan harus ada yang 0 ya. Ini bukan himpunan kosong. Kenapa? Karena semua dalam vektor ini itu ada anggotanya. Bukan himpunan kosong gitu loh. Jadi ada. Maka ini adalah bukti yang pertama itu terpenuhi. Gitu. Artinya W itu bukan himpunan kosong. Kemudian W juga yang kedua apa? Subset dari R3. Kenapa subset? Karena salah satu di antara ketiganya itu ada yang 0. Kok kan di sini nggak didefinisikan? Didefinisikan dari perkaliannya itu harus 0 minimal itu 1 yang 0. Berarti dia juga subset bagian dari R gitu loh yang ini itu. Si W ini gitu ya. Oke, next kita lihat. Kita masuk ke penjumlahan vektor nih. Kalau penjumlahan vektor, contoh misalkan A-nya adalah 0, 1, 2, kemudian B-nya 2, 1, 0. Kita jumlahkan berarti nanti kan jadi 0, 1, 2 ditambah dengan 2, 1, 0. Hasilnya jadi apa? 0 ditambah 2, 2. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 0, 2. Nah, kalau misalkan apakah dua-dua ini dia itu terdefinisi terhadap W ini? Nah, kita cek kan A kali B kali C-nya harus 0. Sekarang A, B, C. Ini perkalian 2 kali 2 kali 2 kan 8. 8 itu bukan 0. Sehingga apa? Sehingga dia tidak memenuhi subruang. Jadi kita bisa katakan bahwa W bukan subruang dari R3 begitu ya. Sehingga jika C di W kita tidak dapat membuat kesimpulan bahwa W subruang di R3. Oke ya gitu ya. Baik, kita lihat yang ketiga. Nah, contohnya tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi semua matriks orde 2 kali 2 di mana setiap unsur diagonalnya adalah 0. Setiap unsur ya. Jadi diagonalnya itu ada 0. Boleh jadi matriksnya itu bisa 0, 0, 0, 0. Boleh ya kayak gitu ya. Atau 0, 0 gitu. Ya seperti itu. Ini A, B boleh kan? Atau misalkan 0 A, 0, 0B. Boleh-boleh aja kan seperti itu. Yang penting diagonalnya 0. Ini definisinya. Kita tulis dulu definisinya. Nah, bahwa yang pertama kita misalkan ada 0, ada matrik 0, matrik 0, sorry ya. Di sini anggotanya adalah 0, 0, 0. Ini jelas dia bukan himpunan kosong, si W-nya itu. Ya, karena ada anggotanya 0 itu anggota.
1, 1, 1, dan seterusnya juga itu kan anggota. Gitu. Ini 0, 0, 0 gitu ya. Jelas kemudian W juga dia subset daripada matriks yang disebutkan di sini. Matriks ini nih. M 2 kali 2. Apa matriks ini kriterianya? Yaitu berisi semua matriksnya 2 kali 2 dan setiap unsur diagonalnya itu adalah 0. Gitu. Oke, yang ketiga misalkan kita ambil A dan B sembarang saja. Misalkan A-nya itu seperti ini yang tadi ini kita ambil. Nah, B-nya juga sama berarti A2B2. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan, kita lihat nih. Hasil dari penjumlahannya itu berarti jadi apa? 0, A1, B1 ini ditambah yang ini kan jadi B2. Sehingga di sini menunjukkan apa? Bahwa AB itu anggota dari W. Kenapa? Ada memuat unsur diagonal utamanya adalah 0. Gitu ya. Yang terakhir yang keempat, kita ambil sembarang K kali A, dia itu adalah kalau kita kalikan menjadikan apa? Anggota dari W. Ternyata ketika ada K dikali dengan 0A1, A2, 0, ini tinggal dikalikan aja K kali 0 hilang. K kali A1, KA1, ini K kali A2, KA2, dan K kali 0 adalah 0. Sehingga dia juga anggota W. Kenapa diagonalnya adalah 0. Dengan demikian apa? M itu adalah subruang. Gitu ya. Oke, next. Kita lihat yang contoh keempat. Periksa apakah himpunan W yang berisi semua matriks order 2 kali 2 determinannya 0. Ingat determinan itu kalau ada matriks A, B, C, dan D. Maka determinannya itu adalah A kali D dikurangi B kali C. Gitu ya. Silang. A kali D dikurangi B kali C. Di sini merupakan subruang dari vektor M 2 kali 2. Maka kita boleh katakan bahwa ambil saja atau pilih A-nya tidak boleh sama dengan B. Kenapa artinya tidak boleh sama dengan B? Karena kalau misalkan sama dengan dia determinannya yang nggak bisa ya, nanti nggak dapat gitu. Yang kita inginkan contoh misalkan ini. Matriks ketika ngomongin determinannya 0, maka salah satu barisnya itu harus yang ada memuat 0. Boleh yang bawah, boleh juga yang atas yang 0. Jadi kita bisa milih A-nya itu, kemudian determinannya kan jelas 0. Karena A kali D dikurangi B kali C. Atau boleh juga yang variabel 0 itu baris pertamanya. Kalau dikalikan 0 kali A. 0 dikurangi B kali 0, 0. Nah, sehingga nanti determinan B-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat nih. A dan B ini anggota dari W bukan? W itu kan berisi matriks 2 kali 2. Nah, ya yang order determinannya adalah 0. Kita lihat aja A itu 2 kali 2 clear. Determinannya 0 clear. Nah, B juga sama sehingga jelas A dan B itu adalah anggota dari W dan W itu bukan himpunan kosong. Yang kedua jelas juga di sini W itu subset dari matriksnya. Karena W itu kan anggotanya adalah A dan B ya, dan W itu adalah subset dari yang disebutkan yaitu matriks 2 kali 2 ordernya. Oke, kita lihat yang ketiga penjumlahannya. Bagaimana dengan operasi penjumlahannya? Maka kalau penjumlahan itu kita akan dapatkan kan tadi di awal A-nya tidak sama dengan B. Sehingga nanti kalau kita cari determinannya A kali A, A kuadrat. B kali B, B kuadrat dikurangi berarti tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 artinya apa? Artinya dia itu bukan subruang. Ya. Oke, karena tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Oke, ini tugasnya juga sama. Teman-teman nanti boleh dikerjakan untuk latihan. Nah, kita masuk ke kombinasi linear ya. Nah, suatu vektor, misalkan ada vektor U dinamakan kombinasi linear dari vektor apa namanya? Vektor V1, V2 dan Vn, maka jika vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk ini. Vektor U sama dengan K1 kali V1, vektor V1 ditambah K2 kali unsur vektor V2 dan sampai seterusnya. Di mana K-nya anggota bilangan real. Kita lihat maksudnya seperti apa. Misalkan contoh. Misalkan kita ada vektor U ya. U itu adalah 240, V-nya 1 min 13. Nah, katanya dia itu vektor di R3 jelas ya. Apakah vektor berikut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di atas? Nah, kita vektor-vektor kombinasi itu yang ini. Maksudnya ada A, ada B, ada C. Kita akan buktikan nih apakah 4, 2, 6 itu kombinasi dari ini enggak?
mix dari ini enggak, gitu loh maksudnya. Hasil dari ini dibagaimanakan, kan gitu. Kombinasinya bagaimana, dikombinnya, gitu, dicampurkannya. Nah, secara kasat mata nanti belum secara matematisnya kita secara kasat mata bisa lihat 4 itu penjumlahan matriks U dan V bukannya? 2 tambah 1 3 bukan. Coba kalau dikali 2, biar 4 itu kan 2 tambah 2 ya, maka 1 biar jadi 2 kali 2. Semua kali 2 berarti jadi 2 min 2 sama 6. 2 ditambah 2 4. Min 2 ditambah 4 2. 3 ditambah 0 6 ditambah 0 6. Oh, berarti dia itu kesimpulannya adalah kombinasi dari U dan gitu maksudnya. Tapi kita lihat juga penjelasan secara aljabarnya bagaimana, kita lihat. Nah, tuliskan kita itu kan ingin itu tadi itu kan hasil perkaliannya itu U-nya dikali 1 ya. Kemudian V-nya dikali 2 kan gitu biar jadi ada jawabannya. Maka K1-nya sebenarnya 1, K2-nya adalah 2. Nah, kita akan cek di sini secara matriks K1 U1 ditambah K2 V2 sama dengan A, maka akan diperoleh kesamaan seperti ini. Kan gitu ya, karena U itu anggotanya 240, sedangkan P itu 1 min 1 3. Nah, A-nya sendiri adalah 4 2 dan 6. Nah, kalau misalkan kita mau dimasukkan ke dalam matriks, ini bisa dirubah menjadi seperti ini. Nah, gitu. Kenapa? Karena ini kan dijumlahkan aja ke sini. 2K1 ditambah 1K2 sama dengan 4. Gitu loh. 4K1 ditambah min 1K2 sama dengan 2. 0 misalkan dia itu 0. Misalkan dia itu 0. 0K1 berarti 0 ya. 0K1. 0K1 ditambah 3K2 sama dengan 6. Kalau dibuat matriks kan jadi begini, lihat koefisiennya. 2, 1, 4, min 1, 0, 3. 2, 1, 4, min 1, 0, 3. Nah, di sini kan K1, K2 kan, karena 2 kali K1, 2 K1, 1 kali baris kali kolom kan, baris kali kolom. Gitu. Hasilnya adalah 4, 2, 6. Nah, kita ingat dengan operasi OBE ya untuk menentukan K1, K2 itu dengan OBE, ada dengan cara Gauss dan Jordan, maka kita akan dapatkan nih 2, 1, 4, min 1 yang tadi kita satukan koefisien-koefisien dari apa? Dari si X-nya dari sini. Nah, dari ini. Berarti kan ada 2, 1, 4, min 1, 0, 3. Satu lagi 4, 2, 6. Nah, yang ini itu kita tulis kembali di sini. Kalau ingin misalkan kan kalau Gauss Jordan itu harusnya 1, 1, 0, 0, 1 kan. Nah, berarti kita buat gimana caranya jadi ini angka 1 semua. Tapi ini bisa kita selesaikan. Kalau yang bawah ini dikalikan dengan sepertiga B3, ini kan jadi apa nih? 2, 1, 4, 4 min 1, 2, 0, 1, 2. Kan gitu ya? Gitu. Nah, kalau misalkan yang ini kita, nah B3 ditambah B2, gitu ya, B3 ditambah B2, atau B2 ditambah B3, disimpannya berarti di B3, B2 ditambah B3, berarti hasilnya menjadi apa? 2, 1, 4, 4 min 1, 2, ini jadi berapa? 0, 0, 0, karena min 1 ditambah 1 kan 0. 2 di dijumlahkan ini jadi 4. Gitu. Ada ya nilainya. Seperti itu. Atau kita lihat di sini kalau misalkan di lakukan dulu operasinya ya, kita lihat dulu di sini aja. Nah, begini. Itu harusnya 0 yang tadi ya. Kita lihat di sini kalau misalkan ini pengen dikali dengan setengah B1, ini hasilnya jadi begini kan. Artinya jadi nanti 1 setengah 4, kemudian 4 dibagi 2 ya. Ini 4 min 1, 2, 0, 3, 6. Oke. Nah, kemudian bagaimana agar nanti ini jadi 0 nih. Ini jadi 0. Bisa kan jadi 0. Berarti dikalikan dengan min 4B1 ditambah B2. Maka hasilnya
2 berarti ini 0. Min 4 kali setengah berarti min 2 dikurangi apa namanya ini? Sorry ini min 4 berarti min 2 berarti ditambah 1 gitu ya. Berarti jadi berapa dia? Nah, ini jadi 1 ya di sini ya. Oke, min 4 B1 ditambah B2 kan gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ini berarti hasilnya berapa nih? Ini min berapa ya? Min 2 dikurangi 1 berarti min 3 harusnya. Min 3 ya. Kemudian yang ini berarti min 8 ditambah 2 berarti min 6. Oke, ini masih 0, 3, 6. Nah, yang bawah ini sebenarnya bisa aja B3 ditambah B2 ditambah B3. Simpan di B3. Berarti nanti 1 setengah 2, 0 min 3 min 6, kemudian 0, 0, 0. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini bisa dibagi dengan berapa nih? Ini bisa dibagi dengan min 3. Jadi dikali dengan min 1/3B2. Berarti hasilnya 1 setengah 2 kemudian 0, 1, 2. Nah berarti dia jadi 0, 0, 0. Kesini gitu. Sama ya. Oke, baru yang ini ditambahkan dengan berapa? Dengan min setengah B2 ditambah B1 hasilnya jadi 1, 0, 1 kemudian 0, 1, 2. Nah, kalau misalkan ini udah terbentuk diagonal utamanya 1 berarti nah ini kan menunjukkan kalau 0 semua itu adalah memiliki banyak penyelesaian sehingga nilai K-nya bisa dicari gitu. Berarti berapa nih di sini? K1-nya itu adalah 1, K2-nya berarti dia 2 sesuai dengan yang tadi diprediksi di awal gitu ya. Oke. Nah, dengan demikian K1 sama dengan 1, K2-nya juga 2. Gitu. Dengan demikian bahwa A itu merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V. Karena A-nya itu adalah vektor A itu hasil dari U1 ditambah 2 kali V. Vektor V gitu ya. Nah, kita coba buktikan yang B. Nah, yang B itu adalah ininya. B itu kan tadi kita buktikan 1, 5, 6. Apakah ini itu kombinasi dari U dan V? Berarti kita coba pakai Gauss-Jordan lagi, pakai teknik OBE boleh. Maka ini hasilnya seperti ini. Kemudian cari matriksnya. Dengan teknik OBE kita dapatkan apa? Karena di sini itu ujungnya ada angka 3 dan di sini 0, 0. Ini menunjukkan apa? Atau baris terakhirnya itu adalah matriks di matriks koefisiennya 0 sedangkan matriks konstantanya ada. Maka ini artinya tidak memiliki solusi gitu karena tidak konsisten jawabannya. Jadi K1 K2-nya apa? Tidak memenuhi. Dengan demikian dan menyatakan bahwa apa? Bahwa B yang tadi itu tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor U dan vektor V. Gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga misalkan K0. Kalau K yang tadi 0, C-nya itu adalah 00. Ingat kalau 00 mah dia itu selalu merupakan kombinasi linear dari vektor apa. Ya, seperti itu. Baik, ini untuk latihannya tugasnya ada sama. Misalkan ada U, 1, 2, dan min 1. Kemudian P-nya adalah vektor V-nya 6, 4, 2. Adalah vektor DR3, tentukan kombinasi linear. Apakah ini itu kombinasi dari U dan V? Buktikan. Apakah B kombinasi ini dan ini? Buktikan. Dan ini C, apakah C kombinasi ini dan ini juga dibuktikan. Gitu. Baik, sementara itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.